Sobat Pelatihan, nama saya Rokfah. Hari ini saya akan membersamai Anda semuanya untuk membahas materi tentang konsep dan landasan pendidikan inklusif. Baik, akan saya mulai. Apakah Sobat Pelatihan sudah siap semuanya? Kita akan mulai dari slide yang pertama. Nah, mungkin perlu saya sampaikan Bapak Ibu Sobat Pelatihan bahwa tujuan dari sesi ini adalah yang pertama, kami berharap Bapak Ibu Sobat Pelatihan memahami konsep dasar pendidikan inklusif di madrasah. Yang kedua, memahami tujuan pendidikan inklusif. Yang ketiga, memahami prinsip pendidikan inklusif. Yang keempat tentu saja adalah kami berharap Bapak Ibu punya sikap yang positif sehingga bisa menjadi agen perubahan dan advokasi pendidikan inklusif. Nah, kenapa sebenarnya kita perlu bicara tentang pendidikan inklusif? Ada banyak hal yang selama ini kita sadari dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah anak memiliki identitas dan latar belakang yang sangat beragam. Nah, baik itu terkait dengan gender, terkait dengan bahasa, dengan etnis, agama, dan sebagainya. Dan tentu saja perbedaan itu akan mempengaruhi perilaku, kemampuan, dan bagaimana cara belajar mereka di kelas. Sayangnya, perbedaan ini kerap dipahami atau disalahpahami tepatnya, yang berujung pada pengucilan, diskriminasi, atau bahkan perundungan atau bullying oleh sesama anak, bahkan juga oleh guru dan segenap warga sekolah. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, untuk itu maka kita penting untuk menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang inklusif di madrasah sehingga semua peserta didik itu bisa diterima dan bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Kemudian Bapak Ibu Sobat Pelatihan, kenapa kita perlu bicara pendidikan inklusif? Ternyata dalam realitasnya kita punya jumlah yang cukup signifikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Di sini ada istilah PDBK, tetapi nanti mungkin narasumber yang lain menggunakan kata peserta didik penyandang disabilitas atau peserta didik dengan disabilitas. Itu semua kami gunakan gitu, jadi tidak usah terlalu kaget dengan istilah. Kembali kepada jumlah Sobat Pelatihan, kita ketemu dengan jumlah yang cukup signifikan di sini. Kalau kita melihat jumlah peserta didik di madrasah itu 10.650 942, ini data tahun 2021-2022, ini data yang tahun selanjutnya. Dari jumlah ini dan jumlah ini yang merupakan jumlah keseluruhan peserta didik, ada 48.423 peserta didik dengan disabilitas atau peserta didik dengan kebutuhan khusus. Ini jumlah yang cukup signifikan realitasnya di dalam dunia pendidikan madrasah. Jadi bukan angka yang kecil Sobat Pelatihan. Baik, saya akan masuk kepada slide selanjutnya. Ini adalah data tentang jumlah madrasah penyelenggara pendidikan inklusif yang alhamdulillah berdasarkan data yang kami miliki atau yang disusun oleh teman-teman Forum Pendidik Madrasah Inklusif, jumlahnya juga sudah lumayan. Kita lihat misalnya jumlah madrasah itu sudah ada 714. Nah, ini tentu saja angka yang perlu kita kembangkan dalam konteks pendidikan inklusif Bapak Ibu Sobat Pelatihan. Ini yang punya SK sekitar 485. Nah, dari semua upaya pengembangan pendidikan inklusif yang akan kita lakukan di madrasah dan juga di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang meliputi Pontren dan juga pendidikan tinggi, tentu saja jumlah ini harus kita kembangkan. Nah, inilah salah satu tujuannya. Baik, kita lanjutkan dari realitas-realitas yang tadi sudah saya sampaikan. Tentu saja bahasan utama kita hari ini selain tadi bicara tentang apa pentingnya pendidikan inklusif, kita akan membahas apa sih sebenarnya yang kita definisikan, yang kita pahami, yang kita konsepsikan dengan pendidikan inklusif. Buat pelatihan, ini adalah
salah satu konsep yang paling dasar. Inklusi itu berseberangan dengan eksklusi. Ini konsep awalnya, nanti tolong diingat-ingat sobat pelatihan ya. Inklusi atau pendidikan inklusif adalah jawaban dari fenomena peminggiran, pengecualian atau bahasa kerennya adalah marginalisasi kelompok-kelompok tertentu atau peserta-peserta didik tertentu di dalam pendidikan. Dalam sejarah kita, sobat pelatihan, ada saja peserta didik anak yang tidak mendapatkan pendidikan, yang termarginalisasi dari dunia pendidikan dengan berbagai alasan. Apakah itu alasan gender? Misalnya kalau kita melihat kisah Malala, jelas bahwa anak perempuan di sebagian belahan dunia tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak laki-laki. Kemudian kita bicara identitas sosial yang lain. Kalau di Indonesia saya pikir anak dengan latar belakang atau kondisi ekonomi yang miskin tentu saja tidak mendapatkan pendidikan atau kualitas pendidikan sebaik anak yang kebetulan lahir dari kondisi ekonomi yang lebih bagus. Ini adalah disparitas. Ini adalah kesenjangan. Ini adalah tadi sekali lagi proses peminggiran anak-anak yang memiliki identitas sosial tertentu. Itulah eksklusi. Kalau kita melihat kepada sejarah Indonesia misalnya, dulu ketika belum penjajah, sebelum kemerdekaan yang bisa sekolah hanyalah anaknya para bangsawan. Rakyat jelata tidak punya hak untuk sekolah. Itu adalah eksklusi. Jadi sekali lagi, pendidikan inklusif adalah solusi bagi terpinggirkannya peserta didik dari latar belakang tertentu dalam konteks sistem pendidikan kita. Baik, untuk itu sebenarnya makna inklusif itu sangat luas. Jadi kalau tadi saya bicara tentang identitas sosial dari anak-anak yang terpinggirkan, kita bicara gender, kita bicara agama, terpinggirkan karena agama, misalnya kelompok minoritas di Indonesia atau dimanapun tentu saja tidak mendapatkan hak yang sama sebagaimana kalau mereka dari agama yang mayoritas. Misalnya kalau dalam Indonesia contohnya adalah mungkin anak-anak dari Ahmadiyah misalnya atau Syiah, karena kelompoknya kerap kali mendapatkan persekusi sehingga mereka juga tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama. Kita bicara bahasa, ada banyak contoh di mana anak-anak yang tidak menggunakan bahasa mainstream, bahasa kelompok mayoritas juga sulit mendapatkan akses ke pendidikan. Belum lagi bicara lokasi geografis. Saya yakin kita semua paham bahwa anak-anak di daerah terpencil tentu saja akses pendidikan yang mereka miliki tidak sebagus anak-anak tinggal di Jawa misalnya atau di daerah perkotaan. Etnis atau budaya juga demikian, dan yang juga menjadi fenomena tidak hanya di Indonesia atau mungkin di Indonesia ini tidak terlalu banyak, tapi kalau kita melihat kacamata dunia, anak-anak yang berada dalam kondisi konflik, peperangan ataupun konflik sosial tentu saja tidak mendapatkan pendidikan. Nah, itulah inklusi. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, identitas sosial itu mempengaruhi terhadap akses pendidikan bagi anak-anak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sobat pelatihan, nama saya Rokfah. Hari ini saya akan membersamai Anda semuanya untuk membahas materi tentang konsep dan landasan pendidikan inklusif. Baik, sobat pelatihan, saya teruskan konsepsi pendidikan inklusif. Nah, kapan sebenarnya istilah pendidikan inklusif itu muncul? Ini sejarah dari pendidikan inklusif yang dikeluarkan oleh atau pada saat sebuah seminar pendidikan yang diselenggarakan di Salamanca. Salamanca adalah sebuah kota di Spanyol. Maka kemudian terminologi ini muncul dalam deklarasi Salamanca. Ini bahasa Inggris, sobat pelatihan, tapi kira-kira bahasa Indonesianya adalah sekolah umum atau sekolah reguler dengan orientasi yang inklusif dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk
menghilangkan perilaku diskriminatori atau diskriminatif, dan mampu menciptakan komunitas yang bisa menerima atau welcoming communities, kemudian bisa membangun sebuah masyarakat yang inklusif, ya. Kemudian juga yang sangat penting tadi di samping anti diskriminatori, inklusif gitu ya, yang sangat penting adalah ini. Pendidikan inklusif, sekolah inklusif dipandang sebagai sebuah media yang efektif dan efisien. Ada dua kata kunci di sini. Kenapa, sobat pelatihan? Karena kalau kita bicara tentang SLB misalnya, tentu saja kalau kita akan membangun banyak SLB, biayanya akan jauh lebih mahal. Tetapi kalau anak bisa sekolah di mana saja yang dekat dengan rumahnya, maka ini tentu saja merupakan cost efektif yang luar biasa. Itulah kegunaan manfaat dari pendidikan inklusif. Baik, akan kita teruskan, sobat pelatihan. Nah, untuk itu maka pendidikan inklusif berarti kita memberikan kesempatan pembelajaran yang bermakna kepada semua anak. Sekali lagi, saya ingin bicara semua anak. Tadi eksklusi, ini adalah inklusif, ya. Semua anak, ini adalah makna dari pendidikan inklusif. Termasuk tentu saja dalam konteks diskusi kita adalah anak-anak penyandang disabilitas, peserta didik penyandang disabilitas. Nah, kita akan lanjutkan. Untuk itu pendidikan inklusif bisa kita definisikan sebagai strategi, yaitu strategi untuk mengatasi hambatan karena gender, budaya, ekonomi, dan atau disabilitas, sehingga semua peserta didik bisa berpartisipasi dalam proses pendidikan. Nah, kalau kita melihat dari definisi Pendis, maka ini adalah definisinya. Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa bersama dengan anak-anak yang lain. Nah, maka tujuan pendidikan inklusif adalah, sobat pelatihan, ini penting sekali untuk kita garis bawahi, memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan, dan tepat dalam wilayah tempat tinggalnya. Ini, wilayah dalam tempat tinggalnya merupakan satu hal yang sangat penting dalam pendidikan inklusif. Oke, sobat pelatihan, ini juga sangat penting kita bicara prinsip pendidikan inklusif. Itu meniscayakan yang pertamanya adalah adanya keanggotaan dari peserta didik berkebutuhan khusus di kelas. Dia harus menjadi bagian dari kelas secara bermakna, kehadiran tentu saja secara fisik di dalam kelas, dan ini juga penting pengakuan dari semua warga sekolah. Apakah itu guru, kepala sekolah, dan juga teman-temannya, termasuk orang tua dari anak non-difabel, anak non-penyandang disabilitas, bahwa mereka adalah sekali lagi member atau anggota dari sekolah dari kelas tersebut. Dan ini akan berimplikasi kepada adanya partisipasi yang bermakna bagi anak-anak ini, tidak hanya duduk di kelas tanpa melakukan apa-apa, tapi juga berpartisipasi secara penuh, dan nanti akan semoga juga menghasilkan prestasi bagi anak-anak ini, sama seperti anak yang lain. Sedikit lagi, pendidikan inklusif juga bisa kita pahami sebagai sebuah sikap, gitu ya. Ketika semua pintu sekolah kita buka, aktivitas sekolah kita buka, kurikulum kita buka, maka itu adalah inklusif, gitu ya. Nah, ini juga penting. Karena tadi apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan prinsip dan tujuan, maka pendidikan inklusif bukanlah menempatkan PDBK di kelas tanpa dukungan dan pelayanan yang mereka butuhkan, juga bukan mengorbankan peserta didik yang lain. Ini tinggal beberapa slide ya Bapak Ibu, sobat pelatihan. Inklusif, saya akan menutup dengan ini. Pendidikan inklusif meniscayakan adanya satu,
kebijakan dari madrasah yang mendukung, tidak hanya kebijakan nasional tetapi kebijakan lokal dari madrasah juga penting. Misalnya pentingnya pertemuan antar orang tua di setiap semester, misalnya ini hanya contoh. Penyesuaian kurikulum, kita bicara kurikulum berarti bicara tentang cara pembelajaran, cara evaluasi, materi yang digunakan, media yang digunakan. Kemudian penyesuaian itu Bapak Ibu bisa dibagi menjadi dua. Akomodasi adalah penyesuaian cara kita mengajar misalnya. Modifikasi adalah penyesuaian konten. Kita bicara misalnya anak-anak dengan disabilitas intelektual atau slow learner. Mereka tidak hanya butuh penyesuaian cara, tapi juga konten. Nah, yang terakhir tentu saja semua komponen dan warga sekolah madrasah harus menciptakan budaya yang inklusif, yaitu menerima dan menghargai perbedaan. Itu saja sobat pelatihan yang berbahagia, sudah kita bahas tadi tentang apa itu pendidikan inklusif, apa tujuannya, apa prinsipnya, dan apa tadi yang bukan pendidikan inklusif. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.